Saya tadi sudah menjawab, sampai berbusa mulut saya. Anda pakailah telinga. Masa saya ulang lagi? Belum dijawab. Silakan apa? Coba saya tanya sama pada Sukatipi. Anda tadi waktu saya jelaskan tentang Syekh Yasin Al-Khalidari, itu yang ngarang itu Syekh Yasin Al-Khalidari. Mas, kamu tahu siapa pengarang yang saya sebutkan itu siapa? Tahu nggak? Siapa? Silakan dijelaskan isinya apa. 22 halaman itu. Terus gimana letak ketidaksetujuannya? Itu Pak Yusuf. Saya tanya, kamu tahu nggak siapa yang saya sebutkan di dalam YouTube saya itu penulisnya siapa? Tahu nggak? Dijelaskan dulu aja. Saya tanya, tahu tidak? Kok susah kau ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Timbang Nganggur Official. Berikut ini saya hadirkan kronologi Tengku Qorik keluar dari barisan Kiai Haji Imaduddin Utsman dan sekarang membela klan Ba'alawi. Dan nanti kita akan menyaksikan debat seru antara Dr. Ribut versus Tengku Qorik. Simak video selengkapnya, jangan di skip ya. Dia kan intelektual NU katanya, yaitu Bapak Dr. Ribut Nurhuda. Salam kenal Ustadz. Ya, salam kenal Tuan Qorik. Ya. Debat terbaru Tengku Qorik melawan Dr. Ribut Nurhuda. Lawan debat dibikin keok. Nyari beribu-ribu alasan tidak bisa meneruskan nasab. Wah, keren ini ya. Ya, di era digital saat ini. Alhamdulillah tadi temanya seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, yaitu bagaimana Tengku Qorik, ya, ini beliau hijrah dari yang tadi disebut dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip sebagai kalangan penolak ketersambungan nasab, sekarang menjadi berbalik, yaitu pendukung ketersambungan nasab. Perdebatan yang sangat seru antara Tengku Qorik dan Dr. Ribut Nurhuda. Bagaimana membedah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Di dalam perdebatan ini, Tengku Qorik mengungkapkan ada ketidakjujuran intelektual. Wah, artinya apa ya? Selama ini, ketika dia membela Kiai Haji Imaduddin itu, dia menyampaikan informasi sesuatu data yang memang belum tentu kebenarannya berarti ya? Ya, yang pertama itu terkait pengakuan dari muhakik sendiri. Mana datanya? Coba sebutkan lafaz apa yang menyatakan pengakuan muhakik itu menyatakan bahwa itu ada indikasi kepalsuan sebuah naskah. Itu silakan dibaca, ya, kitab Abnaul Imam. Anda sampaikan kepada saya, jangan suruh saya baca, saya sudah meneliti. Ya, Anda yang sudah katanya meneliti, coba tunjukkan lafaz mana yang menunjukkan indikasi bahwa kitab Abnaul Imam itu palsu berdasarkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Silakan. Sementara Abdullah bin Ahmad bin Isa, orang yang hidup di abad ke-4, Abu Muammar Yahya wafat di abad ke-5. Justru ini sangat kredibel secara logis, tidak bisa dikatakan bahwa penambahan itu dilakukan oleh muhakik. Itu kalau sudah dilakukan oleh muhakik penambahan itu berarti Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin sudah menuduh bahwa muhakik itu pendusta. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ibnu Tasadaqah, Imam Muhammad As-Safaraini, Imam Ibnu Maqdis Al-Maqdisi, itu tidaklah mereka orang-orang yang pendusta. Ini kejam tesis ini. Dengan sesuatu yang Kiai Haji Imaduddin sangkaan antum harus percaya sedemikian rupa dengan tidak meneliti siapa orang-orang tersebut, orang sikkah dan mausuqah, sehingga orang sikkah dan mausuqah dituduh palsu tanpa ada bukti. Ini kesalahan fatal dalam sejarah peradaban Islam akhina fillah yang dirahmati oleh Allah.
Saya cuma minta satu kepada si Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin. Apa yang saya mintakan sama dia? Tunjukkan naskah makhtutah tanpa tahqiq, ya, yang bisa memverifikasi bahwa kitab makbutah ini yang sudah dicetak ini adalah palsu. Kalau dia tidak bisa menghadirkan kitab asli, sama dengan Anda sedang mendukung orang yang menuduh sebuah sertifikat palsu tanpa ada bukti sertifikat yang asli untuk menjadi bandingan sertifikat palsu itu tergugat. Itu satu. Dan tadi saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah membaca kitab buku tesisnya Kiai Haji Imaduddin yang tiga bergelombang, ya, dari 1, 2, dan 3, ya, yang semua itu ada sama saya. Apakah Anda sudah membacanya dengan teliti? Sudah mencoba untuk mengkajinya? Sudah menelitinya belum? Sementara saya menelitinya. Saya orang yang membela tesis Imad di mana belum ada satu orang pun yang mampu membela Imad, membela Kiai Haji Imad. Saya dari awal meneliti naskah dia, dan saya meneliti dengan proses cara dia berpikir. Lalu saya menjadikan keyakinan bahwa Kiai Haji Imaduddin tesisnya kuat, bagus, ya. Tetapi setelah saya teliti kembali dengan merujuk berbagai macam sumber kitab, ternyata tesis Kiai Haji Imaduddin saya putuskan bahwa tesis palsu. Anda kalau ingin memperkuat Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin tesisnya, silahkan Anda buka naskah dia, lalu jawab, dan saya akan menjawab semua pertanyaan dia. Begitu kan enak? Jangan Anda membuat sebuah opini seakan-akan saya ini bukan orang yang mampu menjelaskan masail. Itu sentimen Anda. Coba Anda kembali kepada jalan khitah ilmiah. Anda tidak perlu meneliti kemampuan saya. Orang yang tidak menulis sebuah karya bukan berarti dia tidak punya kemampuan yang hebat. Justru boleh jadi orang yang menuliskan sebuah karya yang dia dapat adalah bukan berarti dia lebih hebat daripada orang yang tidak berkarya. Saya kasih contoh. Apakah Jumadil Kubra adalah orang yang punya karya tulis? Gunung Jati adalah orang yang mempunyai karya tulis. Sementara orang-orang di zaman dia banyak yang hidup di zaman dia, ya, yang mempunyai karya tulis. Apakah Anda dapat menghancurkan martabat Jumadil Kubra sebagai nenek moyangnya para Sunan Wali Songo? Saya tanya lagi, apakah Anda pernah mendengar Sultan Malikus Saleh yang begitu saleh dan alim? Apa karya tulisnya? Sehingga dengan tidak ada karya tulis Anda akan menjatuhkan martabat Sultan Malikus Saleh. Kan tidak begitu, akhina fillah. Jadi Anda harus ilmiah. Antum ini kan kuliah di Sudan. Berbicara dengan ilmiah. Kalau antum tidak meneliti, jangan mengomentari sesuatu yang antum tidak dalam menelitinya. Apalagi pertanyaan Anda sekarang. Pertanyaan Anda terkait Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Antum bisa nggak menunjukkan kepada saya apa biografi Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali? Siapa dia? Tahun berapa wafatnya? Silakan jawab, saya tunggu sekarang. Ya, pertanyaan saya, tanggapan saya tadi, Pak Yusuf, belum ditanggapi sama Tengku Qori. Oke, silakan. Dia menyampaikan bahwa ulama NASA berkumpul di Lebanon dalam konvensi internasional. Mereka membatalkan nasab, itu fatwa itu. Itu apakah Tengku Qori itu mengada-ngada atau bagaimana? Itu yang pertama. Baik. Dan yang kedua, itu misalnya ketika tadi menyebut Kiai Imad itu seperti menyatakan para muhakkik itu pendusta, ya, kitab Abnaul Imam itu seyogyanya, ya, seyogyanya itu disampaikan apakah memang Kiai Imad menyebut mereka pendusta atau itu penafsiran saja. Jadi ada beberapa hal yang sifatnya takaluf, ya, sebentar, takaluf atau berlebihan dalam kajian ilmiah itu disebut takaluf. Anda harus paham itu saya. Dua pertanyaan aja, ya, silakan disampaikan karena itu menyangkut kejujuran intelektual dari Tengku Qori sendiri, ya, karena pencabutan statementnya itu tidak satu tapi akan berantai dan banyak sekali, ya, termasuk yang tadi konvensi internasional tadi itu silakan dijelaskan
kalau dulu pernah mengatakan ya, Tongkori pasti ingat, nggak akan lupa itu, karena itu di video sudah beredar. Ulama nasab berkumpul di Libanon mengeluarkan fatwa nasab Ba'lawi putus, itu udah semua orang tahu. Nah itu silakan, itu bagaimana Tengku Qori itu menanggapinya? Di samping apakah Kiai Iman nyebut mereka pentahqiq itu pendusta? Kalau enggak perlu berlebihan takaluf. Ya, itu bagian daripada emosi. Itu aja Pak Yusuf. Karena kita nggak boleh emosi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, udah ya. Dari tadi Anda cuma numpang tanya. Pertanyaan saya tidak pernah Anda jawab. Anda hanya saja menembak pertanyaan ke saya, tapi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Oke. Yang pertama saya sudah menjawab bahwa dalam tuduhan Kiai Haji Imaduddin terhadap palsunya kitab Abnaul Imam dengan bahasa pentahqiq telah merubah. Bukankah dia sudah menuduh bahwa merubah dengan merusak naskah asli itu tahrif, dan tahrif itu adalah kesalahan fatal bagi seorang pentahqiq, dan sama dengan menuduh pentahqiq itu telah berbuat sebuah kedustaan dan kesalahan yang fatal. Itu sama, Mas. Yang kedua, saya jawab pertanyaan antum terhadap Syekh Yasin Al-Khalidar. Ya, Syekh Yasin Al-Khalidari ini yang saya dapatkan di dalam kitab itu sudah lupa, ya, dan itu tidak dimiliki oleh orang banyak. Kamu tahu siapa yang punya naskah itu? Naskah itu beredar semua dari saya seorang. Tidak ada orang lain yang mempunyai naskah itu. Ya. Dan saya katakan, Syekh Yasin Al-Khalidari ini, ya, dia itu orang bukan ahlun nasabah. Ternyata setelah saya kaji mendalam, dia itu adalah sama seperti Haji Imaduddin, ya, yang mengadopsi pemikiran-pemikiran liberal. Ya, Anda silakan lacak informasi siapa Syekh Yasin Al-Khalidari. Kedua, sekalipun itu adalah fatwa dia dalam penelitian dia, ya, penelitian dia tidak menjadi suatu kekuatan kuat dalam naskah keabsahan nasab Ba'lawi. Kenapa? Karena tidak dia nemukan suatu ibarah, bukan berarti dia sudah mengetahui kebenaran sebuah ibarah. Kalau seperti itu demikian yang dia sampaikan menjadi rujukan sebagaimana Kiai Haji Imaduddin, ya, berpaham bahwa tidak ditemukan suatu ibarah, itu menandakan bahwa ketiadaan sesuatu. Itu sama dengan kaidah dia, kaidah baru. Apa kaidahnya? Adamul wujdan yadullu ala adamil wujud. Itu kaidah baru, tidak ditemukan daripada kaidah yang manapun. Sementara kaidah yang terdahulu, bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi pun menyatakan di dalam kitabnya, ya, Al-Mahsal, itu beliau mengatakan adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tiada ditemukan suatu ibarah atau suatu perkara itu tidak menjadi dalil atas ketiadaannya sesuatu. Artinya, ya, Syekh Yasin Al-Khalidari dia tidak menemukan ibarah-ibarah kitab lain. Dia bukan sebagai peneliti yang handal. Karena naskah yang dia dapatkan itu sama dengan naskah yang sudah dijawab oleh Ahlun Nasabah sebelumnya, yaitu Imam Hamzah Al-Kattani di dalam kitabnya Az-Zu'af, Summu Zu'af, ya. Di situ sudah menjawab. Artinya yang saya tanyakan hari ini, apa bukti kalau Anda menganggap bahwa sejarah Al-Mubarakah itu kredibel? Siapa Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali? Jika kalau Anda meneliti nasab kitab tesisnya Kiai Haji Imaduddin, siapa Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali dan siapa Wahid bin Syamsuddin, itu siapa biografinya? Apa biografinya? Silakan, saya tunggu. Tadi jawaban sudah saya jawab semua. Anda tidak perlu mengomentari dulu jawaban saya, tetapi Anda harus menjawab dulu apa yang saya pertanyakan supaya diskusi ini kredibel. Silakan. Ya, ini Mbak Yusuf. Oke. Ini saya sebenarnya sejak awal saya menyampaikan perkataan pertama saya belum ditanggapi yang pertama itu.
Karena apa? Saya kembali lagi dalam kitab apa? Dalam kitab Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya, beliau mengatakan himmatul ulama'i ar-ri'ayah wa himmatus sufaha'i ar-riwayah. Jadi himmah, semangat atau misinya ulama itu adalah mempertanggungjawabkan ilmu, bukan sekedar meriwayatkan ilmu. Lah apa yang saya tadi sampaikan pertama dalam pertemuan tadi, ya, itu belum ditanggapi. Di mana Tengku Kori itu, ya, Tengku Kori itu ngomong sekarang itu tidak bisa terpisah dengan Tengku Kori yang sebelumnya. Artinya apa? Harus ada pertanggungjawaban agar masyarakat itu tahu. Terkait apa? Terkait Tengku Kori membuat pernyataan tentang ulama nasab yang berkumpul di Lebanon, ya, itu mengeluarkan fatwa 22 halaman, ya. Itu bagaimana? Apa yang dibaca oleh Tengku Kori dari 22 halaman itu, dan bagaimana fatwanya, dan apa yang tidak disetujui oleh Tengku Kori. Karena apa? Video itu beredar. Nah, ini akan berdampak secara terus-menerus, ya, sampai nanti. Oleh karena itu sekarang Tengku Kori, apakah itu hanya riwayah, hanya mencomot saja, atau Tengku Kori itu sudah membaca fatwa 22 halaman itu, ya, dan bagaimana Tengku Kori bertanggung jawab kalau sekarang apa berbeda. Jadi itu aja sebenarnya. Kalau itu yang pertama nggak ditanggapi secara. Baik teman-teman semua, gimana? Semakin kesini semakin seru ya perdebatan antara Dr. Ribut Nurhuda versus Tengku Kori ini ya. Yang saya rasa, di mana pertanyaan Dr. Ribut seolah-olah diulang-ulang tanpa mendengarkan apa jawaban dari Tengku Kori. Yang saya rasa juga udah cukup detail loh, padahal Tengku Kori untuk menjawab semua pertanyaan Dr. Ribut. Saya rasa juga Tengku Kori udah bener-bener menjelaskan sedetail-detailnya atas semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Tengku Kori. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Dr. Ribut selalu menanyakan hal-hal yang itu saja kepada Tengku Kori? Dan juga yang menjadi pertanyaan saya, kenapa setiap pertanyaan Tengku Kori tidak ada satupun yang bisa dijawab oleh Dr. Ribut tersebut? Kalau saya rasa pertanyaannya cukup mudah sih untuk jawabannya, antara sudah dan tidak. Yang artinya apakah beliau sudah membaca kitab tersebut? Kalau memang benar-benar beliau sudah membaca, beliau cukup bilang iya saya sudah membaca, saya juga sudah memahami isinya. Sepertinya cukup seperti itu saja. Namun setiap pertanyaan Tengku Kori, satu pun tidak ada yang bisa dijawab oleh Dr. Ribut tersebut. Dr. Ribut hanya tersenyum seperti orang kebingungan mencari jawaban ya. Apakah beliau tidak mendengar? Apakah sinyal di sana emang agak buruk sehingga penjelasan yang disampaikan oleh Tengku Kori tidak terdengar jelas di telinganya? Ataukah tidak paham dengan semua jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Tengku Kori? Tengku Kori memang seorang yang sangat cerdas, bukan hanya di bidang kitab, tapi cerdas dalam memilih kata-kata yang tepat, sehingga membuat lawan debat terlihat grogi ya. Sungguh keren. Baik teman-teman, mari kita dengarkan kelanjutannya. Sungguh, ini percuma, nanti akan jadi debat kusir. Ya, saya sudah jawab tadi, kamu nggak dengar debat kusir. Itu Pak Doktor, please listen to me please. Itu. Apakah Anda tidak mendengar ketika saya jelaskan tadi? Anda nggak dengar ke? Ya, belum dijelaskan dari tadi. 22 halaman itu apa isinya? Pada ya, suka TV. Ya, pada suka TV yang saya jelaskan tadi, saya sudah jawab, dia tidak dengar. Kalau nggak dijelaskan percuma, Pak Yusuf. Karena itu kutipannya Tengku Kori sendiri. Berarti beliau membantah ulama nasab yang berkumpul di Lebanon dalam konferensi internasional. Ya, ini kan sangat disayangkan. Mohon untuk tidak terjadi debat kusir aja. Ya,
Silakan, ini hanya untuk tabayun saja. Apa Tengku Qori mengarang atau bagaimana? Terima kasih. Saya tadi sudah menjawab, sampai berbusa mulut saya. Anda pakailah telinga. Masa saya ulang lagi? Belum dijawab. Silakan. Apa saya tanya sama pada Sukatipi, Anda tadi waktu saya jelaskan tentang Syekh Yasin Al-Khalidari, itu yang ngarang itu Syekh Yasin Al-Khalidari. Mas, kamu tahu siapa pengarang yang saya sebutkan itu siapa? Tahu nggak? Siapa? Silakan dijelaskan isinya apa, 22 halaman itu. Terus gimana letak ketidaksetujuannya? Itu Pak Yusuf. Saya tanya, kamu tahu nggak siapa yang saya sebutkan di dalam YouTube saya itu penulisnya siapa? Tahu nggak? Dijelaskan dulu aja. Saya tanya, tahu tidak? Kok susah kau ini? Yang disebutkan para ulama NASA berkumpul, siapa saja yang berkumpul, siapa saja yang mengeluarkan fatwa. Astagfirullah. Itu aja. Kalau nggak dijelaskan, berarti dulu pernah ada masalah kejujuran informasi. Ini menimbang masalah kejujuran intelektual aja. Kalau itu nggak dipertanggungjawabkan, maka yang lain juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, silakan siapa aja yang berkumpul, naskahnya bagaimana, isinya, silakan. Apa yang tidak disetujui oleh Tengku Qori, itu aja cukup. Ya. Coba sekarang ya, Pak Yusuf. Pak Yusuf. Tadi saya menjelaskan tentang narasi saya kepada Syekh Yasin Al-Khalidari, itulah orang yang membuat buku 22 halaman yang dulu saya komentari, ya, saya jadikan hujjah untuk membatalkan nasabah alwi, dan itu barusan sebelum dia ngomong, saya sudah jawab, kok dia nggak dengar sih? Saya bingung ini, gimana nih caranya nih? Kamu dengar nggak omongan saya tadi? Gitu loh Mas. Kamu punya nggak naskah itu? Dr. Ribut, punya nggak? Saya meminta konfirmasi kejelasan dari Tengku Qori. Sudah saya makanya silakan dijelaskan. Kenapa kamu nggak kalau Tengku Qori dulu pernah menyampaikan keliru atau salah, sekarang silakan disampaikan aja. Letak kekeliruannya di mana? Oke. Ya, agar apa? Agar tahu, karena ini masalah kejujuran intelektual, tidak perlu kemana-mana. Ya. Muter-muter. Kamu ini kenapa sih? Kamu dari tadi pertanyaan saya nggak pernah kamu menjawab. Kamu mencoba melakukan logika falasi. Saya sudah menjawab sedemikian rupa pertanyaan kamu dengan narasi-narasi yang ada di kitab itu. Sementara kamu pun nggak punya naskahnya. Kamu punya nggak naskahnya? Coba saya tanya. Loh, makanya saya tanya kepada Tengku Qori sekarang ini. Itu pernyataan Tengku Qori. Ya. Saya tanya, punya atau tidak? Loh, saya jawab. Saya mau tanya saya. Punya atau tidak? Saya mau konfirmasi. Nggak kredibel. Saya mau konfirmasi aja. Kalau ngajak orang yang pinter. Jangan cuma saya punya cita dokter tapi nggak tahu apa-apa. Kalau itu mengada-ngada berarti percuma. Dia menjawab pertanyaan saya. Percuma kalau diskusi, kalau orang sudah berani mengada-ngada itu nanti kalau tidak ada gunanya. Karena nggak mampu menjawab pertanyaan saya terus. Apakah beliau ini mempertahankan kebenaran dengan ilmu, semua pertanyaan ataukah membela otoritas yang tidak otoritatif? Ya. Kamu yang tidak otoritas dan tidak otoritatif. Jawab, tetapi kamu selalu meminta pertanyaan kamu dijawab. Ya, saya tugasnya menimbang koridor keilmuan. Pernah saya tidak jawab. Semua saya jawab. Sementara kamu memberikan suatu statement yang kamu sendiri tidak tahu naskahnya. Kamu punya nggak naskah kitab tersebut? Ya. Oke, pada kitab polemik tentang Abnaul Imam itu palsu. Enggak, bukan polemik Abnaul Imam ini. Mbak, saya potong, bukan polemik Abnaul Imam. Dia menuntut saya untuk menjawab naskah saya di video dulu tentang kitab karya 22 halaman fatwa karya Syekh Yasin Al-Khalidari. Ya, dia sendiri nggak punya kitab itu. Makanya saya tanya, coba kamu jujur jawab. Kamu punya nggak
22 halaman kitab tersebut? Punya nggak? Itu saya tanya, belum dijawab. Makanya saya tidak perlu untuk menjawab. Ya, Enggak, para ulama yang berkumpul Al-Nasab di Libanon itu siapa? Atau tidak? Kamu jawab dulu. Itu dari awal nggak dijawab, soalnya bagaimana saya mau menjawab? Bagaimana saya nggak jawab? Karena itu saya jawab. akan sia-sia saja. Ya, para ulama ahli nasab yang berkumpul di Libanon siapa yang ditekan Tuan Guru Qori itu? Apakah itu beliau mengada-ngada atau bukan? Tidak ada ulama yang berkumpul di Libanon. Itu ditulis di Libanon. Udah jelas? Udah jelas belum? Hah? Udah jelas belum? Itu dituliskan di Libanon. Bukan berkumpulnya ulama di Libanon. Bukan. Kau muter-muter. Ya, ayo. Baik. Ya, pemirsa pada Suara TV, ya ini semakin seru saja ini perdebatan atau debat tentang kajian nasab ini. Nanti kita akan sambung kembali terhadap polemik nasab. Tetapi satu lagi saya pertanyaan lagi tentang kitab Abnaul Imam. Said Qori, ada yang mengatakan bahwa kitab Abnaul Imam ini adalah tidak dikenal oleh ulama-ulama klasik. Ini benar apa tidak ini menurut Anda? Ya, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah pun nggak dikenal oleh ulama klasik. Karena kitab itu baru ditemukan. Kitab Abnaul Imam pun kitab yang baru ditemukan, naskahnya baru dicetak. Sama juga dengan Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Jadi kitab itu juga berdua-duanya kitab yang tidak pernah dikonfirmasi oleh ulama terdahulu di abad 6, abad 7. Itu dimiliki oleh pentahqiq. Ya. Nah, sekarang saya jawab, Abnaul Imam itu kitab abad ke-5 yang ditemukan oleh Ibnu Shadaqah di abad 910 Hijri. Ya, itu ditemukannya. Ditahqiq di abad 10 sekian wafatnya beliau kan. Terus dilanjutkan oleh Imam As-Safaraini, terus dilanjutkan oleh Imam Al-Maqdisi pentahqiqannya. Ya, artinya kitab tersebut sudah sangat kredibel, ditahqiq dan diketahui oleh ulama-ulama ahli nasabah terkemuka. 3 loh pentahqiqnya orang yang dari generasi ke generasi. Sementara Asy-Syajarah Al-Mubarakah hanya ditahqiq oleh 1 orang, Said Mahdi Rajai. Nah, ketika orang menganggap Said Mahdi Rajai itu mengatakan dengan Syajarah Al-Mubarakah, Said Mahdi Rajai juga mengisbat nasabah alwi. Apa yang jadi masalah? Sementara kitab Syajarah Al-Mubarakah tidak dikenal biografi penulisnya berdasarkan kitab ilmu tahqiq, ya. Setiap naskah kitab yang tidak diketahui biografi penulisnya, ya, siapa penulisnya itu tidak diketahui dengan pasti, maka kitab itu manhulah, kitab yang perlu diragukan, wa fihi nazar. Dan pada kitab tersebut tidak mesti ada penelitian, gitu loh. Artinya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tidak kredibel, tidak ditahqiq oleh banyak ulama ahli tahqiq, gitu loh. Coba ulama ahli tahqiq 3 orang mengetahui Abnaul Imam, sementara Asy-Syajarah Al-Mubarakah hanya 1 pentahqiqnya, As-Sayyid Mahdi Rajai. Gimana? Gitu loh. Sekarang pertanyaan saya nggak pernah dijawab. Yang adil Bapak pada Suka TV. Yang adil Anda hari ini. Coba minta kepada Dr. Ribut untuk menjawab pertanyaan saya. Pertama, kalau dia sepakat dengan Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin, ya, tolong Anda tunjukkan kitab asli, manuskrip asli tanpa tahqiq terhadap kitab Abnaul Imam. 1. Kedua, apakah Anda telah meneliti kitab buku tesis Imaduddin? Kalau Anda meneliti buku tesis Imaduddin, coba tunjukkan di mana naskah di dalam tesis Imaduddin yang menunjukkan bahwa Abnaul Imam itu palsu. Itu aja, coba dijawab. Jangan limpahkan pertanyaan terus. Saya sudah jawab pertanyaan Anda. Ayo jawab dulu.
Oke, silakan. Mungkin bisa memberikan klarifikasi, Dr. Ribut, silakan. Halo? Apakah terkendala sinyal atau baru berkumandang adzan maghrib di Sudan? Ya, silakan mungkin bisa ini. Ya, tadi kan sudah saya baca. Ya, jadi dalam 20 halaman 20 ya, dalam kitabnya itu ya, ini nama kitabnya apa? Coba dijawab dulu yang benar. Aduh, mutar mukimat nih. Saya itu sebenarnya ya agak terganggu Pak Yusuf dengan omongan kasarnya Tengku Qori itu. Saya agak biasa diskusi dengan omongan yang kasar ya, dan menyerang karakter kayak gitu. Gaya orang lah Mas. Ini yang aneh gitu loh. Saya di sini nggak terbiasa diskusi dengan Anda. Kalau Anda nggak bisa menerima gaya diskusi dengan saya, sudah jangan diskusi Mas. Makanya nggak punya kredibel Anda. Ya. Aduh, lucunya orang yang tidak pernah di kampus ya, dan juga kalau ngomong juga begitu. Jangan begitu ya. Mas, saya alumni mahasiswa Mas. Jadi terganggu. Loh, ini makanya ya nggak rugi kalau saya dari Unima tidak didukung oleh Tengku Qori itu ya nggak masalah ya. Ya walaupun tadi saya bacakan juga percuma diulang-ulang lagi itu Pak Yusuf. Mohon izin saya tidak bisa meneruskan karena karena omongannya kasar ya. Saya nggak terbiasa itu ya. Mohon izin saya Pak Yusuf. Ya. Oke, baik. Ini baik, terima kasih Dr. Ribut. Baik. Iya. Oke, plus minus. Baik, pemirsa pada Suara TV, kita yang dijanjikan diskusi sampai 1 jam, ini sudah 1 jam 30 menit. Jadi sebentar, Gusmar. Ya. Oke, ada closing statement, silakan. Ya, salah satu yang menyebabkan tidak akuratnya sebuah diskusi, ya. Pertama, mengkritik gaya seseorang yang dipaksakan harus dengan keinginan orang lain, itu yang sulit, ya. Yang kedua, saya ini orang Sumatera, orang Aceh, kami gaya diskusi ya seperti ini, gaya diskusi kami. Jangan samakan dengan orang Jawa yang manis di bibir lain di hati mungkin, ya. Jangan seperti itu. Kalian diskusi kalian kalau bicara lemah lembut tapi menusuk ke dalam jantung yang paling dalam. Jadi kalau Anda cuma datang ke sini cuma numpang nanya, ya, lepaskan saja kedoktoran Anda, ya. Di sini diskusi sama saya ilmiah, bawa data, pakai ilmu, dari mana sumber Anda dapatkan, jangan cuma nanya begitu sudah dijawab, jangan paksakan jawaban sesuai dengan otak Anda, ya. Saya sudah mencoba menjawab semua dengan ikhlas, ya, dengan gaya saya. Dan dari tadi satu pun pertanyaan yang saya berikan pertanyaan kepada Anda tidak pernah bisa menjawabnya. Anda mengaku sudah meneliti tesis IMAD, tetapi ketika saya tanya, Anda tidak bisa menunjukkan mana naskah yang dapat melemahkan dan memalsukan kitab Abnaul Imam. Dari semua yang Anda tanyakan, saya jawab. Anda mencoba untuk mereaksi atau merealitakan terkait video yang beredar terhadap statement saya sebelum saya menjadi pembela Nasabah Alwi, yaitu biasa kaul kadim. Kalau Anda bertanyakan, saya sudah nggak anggap itu sebuah karya. Saya nggak anggap itu fatwa ahli nasabah. Itu sama dengan penelitian Imaduddin, sama saja. Gitu loh. Sekarang apa yang dia teliti, saya jawab semua dalam naskah saya. Gitu loh. Nah, jadi kesimpulan pada malam ini, ya, diskusi ini tidak membuat otak saya ringan. Kenapa? Karena tidak ada jawaban yang saya harapkan dari seorang utusan mukimat,
ya, utusan Kiai Haji Imaduddin, ya. Kenapa? Karena percuma sampai ke Sudan dia sekolah tinggi sampai ke sana, tetapi tidak ada satu pengetahuan pun yang bisa dapat saya ambil dari narasi dia. Hanya comot-comot statement YouTuber, ya, sehingga menjadi dalil buat dia, bukan dalil ilmiah dari kitab-kitab. Maka oleh sebab itu saya katakan, tolong Bapak Yusuf, ya, cari lawan sama saya untuk membela, untuk menguatkan tesis Imaduddin dengan orang yang kredibel. Kalau perlu face to face. Hatta Kiai Haji Imaduddin suruh ketemu sama saya, diskusi sama saya. Jangan modal cuma nyap doang di pinggir jalan, ya, ngatain nasab orang palsu, tetapi ketika diajak diskusi secara ilmiah, kabur, nggak pernah unggul, nggak pernah berani, malah mensyaratkan orang lain untuk mempunyai rekomendasi daripada lembaga Robitoh. Sementara tesisnya Imaduddin tidak ada rekomendasi dari ulama internasional pun. Ini nggak kredibel. Dia pingin bikin tesis, pingin tesisnya kuat, tetapi dia tidak mau berdiskusi dengan orang-orang yang meneliti. Dia pilih-pilih lawan. Apa pula ini? Ini bukan ulama, tetapi adalah penghasut di akhir zaman. Kadzib namanya. Sementara saya, setiap saya bernarasi, waktu saya mendukung Imad, saya siap berdiskusi dengan siapapun. Anda menjadi saksi. Dengan siapa saya sudah pernah diskusi? Anda saksi, Pak, pada Sukatipi. Ya, siapapun saya lawan. Tapi hari ini saya mendukung Nasab Alawi. Saya akan menantang siapapun orang yang membela Nasab Alawi. Saya yang menentang Nasab Alawi, saya tantang 2 kali 24 jam, 7 hari 7 malam. Di mana orangnya? Ayo diskusi sama saya. Jangan cuma ngomong-ngomong bikin framing macam-macam. Diskusi yang ilmiah adalah diskusi yang tidak mengkritik pribadi orang lain. Kalau Anda tidak punya kemampuan diskusi sama seperti saya, memaklumi gaya seseorang, mending Anda sadaqallahul azim dah. Gak usah diskusi. Anda nggak bisa memberikan data kok. Cuma datang omong-omong di sini. Data yang saya perlukan. Yeah. Oke? Baik. Close statement saya hari ini menunjukkan bahwa orang yang datang di room ini tidak mampu memberikan jawaban atas keakuratan dan keabsahan tesis Imaduddin, dan tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Dan dengan demikian dapat dipastikan bahwa tesis Imaduddin tidak dikonsumsi oleh orang-orang yang berakal sehat dan orang-orang yang berpengetahuan tinggi, melainkan hanya doktrin, membela doktrin tanpa penelitian. Wallahu a'lamu bisawab, wallahu aqwamu, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Silakan Dr. Ribut, closing statement, apakah sekaligus menanggapi terhadap Tengku Qori? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulan saya, closing statement dari diskusi ini, ya, walaupun diskusi nggak akan selesai, ya. Jadi tadi yang disampaikan, misalnya terkait masalah konferensi internasional, Tengku Qori juga mengaku bahwa kecelik, ya, ketipu itu bukan hasil dari konferensi para ulama ahli nasab, ya, tetapi hanya tulisan satu orang. Itu artinya banyak bentuk-bentuk keterburuan atau sikap terburu-buru dalam menyampaikan sesuatu, dalam menggali data. Ini mencerminkan sangat riskan, ya, sangat riskan nanti kalau ditanggapi secara ilmiah, ya, karena memang sifatnya adalah berdasarkan giroh atau sentimen saja. Kayak tadi mengatakan orang Jawa manis di mulut, lain di hati. Ini kan rasis, nggak boleh ini. Ya, ini nggak boleh. Tetapi nggak apalah, karena saya bisa memaklumi, karena proses intelektualnya adalah di perkampungan, jadi saya bisa memaklumi. Jadi pada intinya ini adalah mempertahankan kebenaran dengan bukan dengan landasan ilmu, tetapi memperjuangkan otoritas kitab yang tidak otoritatif. Itu yang dilakukan saat ini. Walaupun banyak ada yang dihafal nama itu, nama ini, nama itu, nama ini, tapi kembali lagi pada kaidah himmatul ulama'i ar-ri'ayah wa himmatus sufahai ar-riwayah.
Itu aja Pak Yusuf. Semangat ulama mempertanggungjawabkan ilmu, bukan sekedar meriwayatkan ilmu kemudian dibuat untuk membombardir orang lain seolah-olah hanya dirinya yang benar saja. Itu aja closing statement dari saya. Terima kasih. Baik. Jadi kesimpulannya politik Pak Yusuf Mar, untuk supaya tidak timbul fitnah, ya, saya sampaikan terakhir bahwa beliau ini menuduh tuduhan saya kepada kitab Syajarah Mubarakah itu tidak kredibel, seakan-akan tidak mempunyai dalil, padahal dia sendiri tidak mampu memberikan jawaban. Dan saya mampu memberikan. Ya, Pak Yusuf, mohon maaf, ya, jadi sama. Ya, beliau juga ini cuman seperti menyebut muhaqqiq pendusta. Kiai Imam tidak menyebut muhaqqiq pendusta, itu hanya kesimpulan sendiri aja yang simplistis. Dari sebuah kebenaran. Terima kasih Pak Yusuf. Ini itu butanya orang tersebut. Memang tidak layak di meja ilmiah karena dari cara argumen dan gayanya juga meja ilmiah. Tidak perlu emosi. Seorang yang bernama Dr. Ribut tidak. Baik. Ini fakta yang saya dapatkan dan semua orang yang menonton bisa melihat bahwa beliau Dr. Ribut ini mendingan copot kedoktorannya, malu-maluin dokter-dokter lain. Anda datang ke sini tidak membawa. Baik. Anda itu cara menyebutkan orang itu kayak orang kampung ya, orang perkampungan biasa lah itu. Wallahu a'lamu bishawab. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya. Segala yang baik dan benar hanyalah milik Allah, dan segala khilaf mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.